Gadis ini adalah narapidana termuda di penjara, karena ibunya yang sedang hamil dulu dijebak atas tuduhan pembunuhan dan dipenjara. Jadi gadis itu lahir dan tumbuh besar di dalam penjara. Hari ini adalah hari kebebasan gadis itu. Ibunya khawatir dia hidup sendirian. Maka ia berpesan agar gadis itu harus mencari ayahnya. Gadis itu membawa foto yang diberikan ibunya dan datang ke depan sebuah gedung. Ia melihat sekelompok orang sedang mewawancarai seorang CEO muda dan tampan. Dia segera mengenali bahwa CEO di depannya adalah orang di dalam foto. Gadis itu sangat yakin bahwa itu adalah ayahnya. Tanpa ragu ia langsung berlari dan memanggil CEO itu ayah. Semua orang langsung terkejut. Mereka iri bahwa CEO muda berbakat ini ternyata punya anak. Namun sang CEO terlihat bingung. Dengan dingin ia berkata tidak pernah mengenal anak itu. Saat ia menunduk melihat foto lama itu, ia mengira seseorang telah mencuri barang pribadinya. Wajahnya langsung berubah kesal. Ia pun langsung mengusir gadis itu. Saat itu, sepupu laki-laki yang berdiri di samping karena penasaran, diam-diam mengambil sehelai rambut dari kepala gadis itu. Ia lalu memperingatkan gadis itu dengan dingin agar tidak berbohong. Kalau tidak akibatnya akan sangat buruk. Gadis itu pun terpaksa kembali ke penjara. Dengan mata merah ia berkata pada ibunya. Ayah tidak mengakuinya. Bahkan mengira dia seorang penipu. Ia bertanya pada ibunya, apakah ayah memang tidak menyukainya? Saat itu ibunya menahan air mata dan berkata pada gadis itu, bukan ayah tidak menyukai, tapi karena dia belum tahu kebenarannya. Lalu ia berjanji pada gadis itu, begitu ayah tahu segalanya, dia pasti akan menjadi orang yang paling mencintainya di dunia. Gadis itu mengangguk, dengan tekad berkata ia pasti akan menemukan ayah, dan meminta ayah menyelamatkan ibu dari penjara. Namun ibunya langsung panik dan menghentikannya, memohon pada gadis itu agar jangan sampai memberitahu ayah, bahwa dia adalah ibunya. Tak lama kemudian waktu kunjungan singkat pun berakhir. Gadis itu pun keluar dari penjara. Saat itu polisi wanita tak bisa menahan haru. Ia berkata gadis itu sangat menyedihkan. Namun gadis itu tersenyum dan berkata bahwa dia masih punya ayah. Di tempat lain, CEO sedang berdiskusi proyek dengan ayahnya. Tiba-tiba, sepupunya masuk dengan tergesa-gesa, sambil melambaikan hasil tes DNA. Seluruh keluarga pun terdiam kaget. Mereka langsung bertanya apa yang terjadi. Sepupunya pun mengakui bahwa ia diam-diam mengambil rambut gadis itu untuk dites. Saat itu CEO langsung teringat wajah ibu si gadis. Lalu orang tuanya mengambil hasil tes dan makin lama makin terharu. Mereka menemukan bahwa hasilnya memang benar. Mereka pun segera meminta CEO untuk mencari gadis itu. Saat itu gadis itu kembali ke rumah kecil yang kosong. Ia membuka kulkas dan menemukan makanan yang ditinggalkan nenek tetangga. Gadis itu merasa sangat bersyukur. Dengan hati-hati ia mengangkat makanan dan bersiap makan. Namun ia tanpa sengaja menjatuhkan kotak makannya. Saat ia sedang membersihkan lantai, dua kerabat masuk ke dalam. Mereka berpura-pura peduli, namun sebenarnya punya niat tersembunyi. Mereka langsung bertanya di mana kunci disimpan. Gadis itu bingung dan berkata ia tidak tahu. Mendengar itu wajah bibi kedua langsung berubah. Dengan marah ia memaksa gadis itu memberikan kunci. Namun gadis itu dengan takut berkata, itu adalah teknologi penting peninggalan kakeknya dan tidak boleh diberikan pada siapapun. Bibi kedua pun marah besar. Ia memaki gadis itu sama seperti ibunya. Lalu melempar bingkai foto dari tangan gadis itu ke lantai. Tanpa sengaja kunci tersembunyi jatuh keluar. Gadis itu segera melompat dan menggenggam kunci itu erat-erat. Melihat itu, bibi kedua langsung memerintahkan gadis itu menyerahkan kunci. Namun gadis itu langsung menggigit tangan bibi keduanya. Tapi di detik berikutnya ia tiba-tiba pingsan. Kerabat gadis itu berencana menjualnya dan segera bertindak. Di saat kritis itu, CEO tiba-tiba masuk ke dalam ruangan.